kalau bisa. Oke. Nah, Bu Desita, monggo. Oh, terima kasih. Jadi kalau sepengetahuan saya itu untuk stroke iskemik itu belum ada studi khusus untuk Fondaparinux ini. Untuk studi khususnya itu belum ada untuk stroke iskemik sejauh ini. Saya coba jawab bahwa pertanyaannya, apakah berkorelasi penggunaan dosis Fondaparinux dengan CKMB? Tidak. Jadi klasifikasi SKA tadi ada yang paling kiri ada STEMI, kemudian ada non-STEMI, ada unstable angina pectoris. Ketiga klasifikasi SKA ini itu tiga-tiganya layak untuk mendapatkan terapi Fondaparinux. Berapapun hasil dari CKMB-nya. Karena kalau STEMI dan non-STEMI pasti CKMB-nya naik karena sudah terjadi infak miokard. Bedanya hanya penampilan rekaman jantungnya. Yang STEMI ada elevated segment ST, sedangkan non-STEMI tidak ada ST elevasinya. Beda dengan unstable angina. Unstable angina mungkin EKG-nya masih oke-oke saja, masih normal saja, kardiak enzimnya, CKMB-nya juga masih normal. Tetapi kembali pada saat awal ketika admission dia mengalami nyeri dada khas angina, artinya sudah terjadi gangguan antara supply dan demand. Kalau unstable itu kayak begini nih, dia clotting, dia lepas, dia clotting, dia lepas, dia clotting, dia lepas. Itu yang terjadi pada unstable angina. Sehingga ketika dia clotting, dia lepas, dia akan bisa clotting lagi. Itulah gunanya kita memberi antikoagulan Fondaparinux. Meskipun CKMB-nya bagus, justru yang patut diwaspadai ketika yang unstable angina ini, dia tidak mendapatkan terapi antiplatelet dan antikoagulasi yang tepat, sehingga dia clotting, nggak lepas-lepas. Akhirnya dari yang EKG-nya biasa, bisa berubah. Dari yang unstable, CKMB-nya normal, biasa CKMB-nya meningkat karena dia clotting, akhirnya jatuh ke non-STEMI. Non-STEMI bisa jatuh ke STEMI. Jadi antara unstable, non-STEMI dengan STEMI sama-sama hal yang perlu diwaspadai. Terapinya sama. Kalau di unstable itu HSCRP-nya juga tinggi apa enggak, Dok? Oke. Jadi pada unstable angina, high sensitive CRP-nya itu bisa terjadi peningkatan tergantung dari dia punya faktor atau faktor risiko apa. Karena HSCRP ini tidak solely milik punya ACS. HSCRP ini dimiliki juga oleh stres oksidatif yang lain. Contoh, dia punya diabetik. Jadi karena stres oksidatif dari gula yang meningkat, HSCRP-nya bisa meningkat. Sehingga dia unstable angina dengan hiperglikemia reaktif, HSCRP-nya pun bisa meningkat. Karena itu melambangkan stres oksidatif yang ada di tubuh. Bisa jadi prediktor apa enggak, Dok? Bisa. Sangat bisa. Sehingga HSCRP merupakan salah satu prediktor untuk kejadian cardiovascular disease. Cuman kita tuh harus tahu ini HSCRP ini berkorelasi dengan banyak-banyak event terkait dengan pembuluh darah. Jadi akhirnya kadang ditawarin sama lab, orang kadang dicek HSCRP-nya dia naik, dipanik dia. Dia langsung jumpai lah. Jadi itu menjadi prediktor. Jadi dia bukan penyakit, tapi bisa jadi alarm dari suatu kondisi yang berbahaya. Oke, terima kasih. Wah, ini tambah berat ini diskusinya ini. Terus yang berikutnya, untuk pasien yang belum pernah diketahui ada atau tidaknya gangguan kardiovaskular, namun tiba-tiba terjatuh, apakah itu juga termasuk tanda-tanda gejala SKA? Dan apabila jarak pasien ke rumah sakit itu jauh, apa boleh memberikan aspirin 100 antiplatelet ya, 150-300 mg untuk pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit. Ini kondisi emergensi. Mungkin di apotek dan sebagainya itu diperkenankan atau tidak untuk menyelamatkan jiwa. Kemudian ini mungkin untuk Bu Desti ya. Saya pernah diberitahu oleh DPJP Neuro bahwa mereka juga menggunakan Fondaparinux dengan dosis 7,5 mg per hari. Dalam restriksi Fornas BPJS bisa di-cover? Saya jawab pertanyaan tentang apabila pasien itu tiba-tiba jatuh unconscious ya. Jadi pasien jatuh unconscious
nomor satu yang difikirkan sebenarnya apakah ini SK atau bukan, jangan mikir itu dulu. Nomor satu adalah life saving dulu. ABC-nya dulu. A, amankan jalan nafas. B, breathing. C-nya sirkulasi. Jadi nomor satu, ABC-nya dulu yang diperhatikan. Pastikan jalan nafas tetap terbuka, pastikan pasien tetap bernafas. Bila tidak, beri bantuan nafas buatan. Yang ketiga, C, sirkulasi. Yaitu cek apakah ada tanda-tanda dari puls karotis. Bila tidak ada, kita lakukan resusitasi jantung paru, yaitu CPR seperti basic life support ataupun sudah advanced life support. Nanti ketika dia sudah secondary survey nyampe, sudah call for help, kemudian ABC dikerjakan, ada petugas yang datang bisa bawa ke rumah sakit. Nah, disitulah secondary survey menentukan apakah ini jatuhnya karena dia hipoglikemi belum makan siang, apa dia jatuhnya karena stroke, apa jatuhnya karena diseksi aorta, jatuhnya karena serangan jantung. Seperti itu. Kemudian apabila pasien sedang posisi jauh dari rumah sakit, kemudian mengalami nyeri dada. Nah, itu suatu hal yang bisa ditanyakan. Keluhannya apa? Nyeri dada. Apabila keluhan nyeri dada khas angina, yang seperti tadi saya sampaikan, nyeri dada berat, retrosternal di dalam, ya, tidak dapat dilokalisir, berat seperti dihincak, dihimpit, lebih dari 20 menit, disertai dengan gejala otonom, mual, muntah, keringat dingin, basah baju. Ini seperti Dokter Arif sampaikan ini. Ini angina khas infak. Nah, sudah berikanlah aspilet. Nah, ketika itu adalah tindakan life saving. Kalau kita mau lebih detail lagi, tanya, Pak, ada BAB, ada hitam atau muntah darah tidak? Bila tidak, berikan. Itu adalah kita mencari kontraindikasi potong cepat. Pak, ada muntah darah nggak? Nggak ada. BAB-nya ada hitam nggak? Nggak ada. Ini Pak, kasih. Kunyah-kunyah, Pak. Kunyah-kunyah 2 tablet. Kunyah-kunyah. Kalau 320 atau 4 tablet biasanya kita rekomendasinya kalau untuk pasien PCI. Tapi kalau tidak, untuk orang Indonesia 160 mg cukup. Bu Desi, silakan. Iya, terima kasih. Tadi untuk pertanyaan DPJP Neuro ya, bahwa menggunakan Fondaparinux dosisnya 7,5 mg per hari. Kalau kita mengikuti yang terdaftar di Fornas atau BPJS itu, yang terdaftar itu adalah yang 2,5 mg. Jadi setahu saya biasanya apakah di cover atau tidak tuh akan mengikuti yang terdaftar di Fornas atau BPJS. Ini yang biasanya dilakukan seperti itu. Jadi kalau menggunakan 7,5, kemungkinan itu tidak akan di cover karena yang terdaftar di situ adalah 2,5 mg. Mungkin ada tambahan juga. Terima kasih. Mungkin di cover dokternya nanti. Di cover pasiennya. Mungkin saya sedikit menambahkan, tadi ada pertanyaan tentang apa teman-teman neuro menggunakan. Tadi di video awal itu tentang penyakit vena dan penyakit arteri. Penyakit vena ada VTI, ada emboli paru, kemudian penyakit arteri ada serangan jantung, ada serangan stroke. Jadi pada stroke iskemia memang arahnya bahwa karena sama-sama terjadi trombosis pembuluh cerebri sehingga memang ada tempatnya. Tapi itu per guideline dari teman-teman dari neurologi. Gitu. Hal berbeda dengan dari Fondaparinux, ini kan sebenarnya diberikan untuk indikasinya akut coronary syndrome kan di patensinya. Ya, tetapi fakta di lapangan masih bisa digunakan. Tergantung dari disiplin ilmu memiliki rekomendasi kelas yang tadi saya sampaikan, ada 1, 2, 3 ABC tadi. Neurologi pun punya pendapat yang cukup kuat dalam penggunaan antikoagulan. Apakah ada kondisi ACS atau kondisi yang lain yang memang benar-benar butuh enoxaparin sebagai antikoagulan ini? Karena ketika, ini pengalaman apoteker kayaknya, karena ketika hendak diberi Fondaparinux, karena stok di rumah sakit adanya itu, dokternya malah keberatan. Malah yang suruh tanggung jawab nanti apotekernya kalau pasiennya tidak sembuh. Nah ini bagaimana komentarnya? Kemudian
mungkin ada kaitannya pada kondisi apa yang tidak boleh diberikan fondaparinux, mungkin terkait dengan kontraindikasi.